aku lakuin selama 3 bulan itu supaya manifest aku berhasil. Aku selalu ingat kata-kata Kak Ajeng gini, ya Allah, aku mau iPhone, aku nggak punya uang tapi aku punya engkau. Jangankan iPhone, pabrik iPhone itu pun punya engkau gitu. Sebenarnya kata-kata Kak Ajeng itu bukan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, balik lagi sama aku di channel aku Pikiran Siska. Kali ini video aku lebih proper daripada yang kemarin ya, karena aku mau melanjutkan kemarin, karena kemarin itu aku bikin videonya spontan. Kali ini aku mau menjelaskan lebih rinci apa aja yang aku lakuin selama 3 bulan itu supaya manifest aku berhasil. Sekarang aku tuh manifest iPhone dan sekarang aku udah bisa beli kemarin di tanggal 5, kurang lebih tanggal 5 atau 6, tanggal 6 kalau lebih, tanggal 6 HP ini sampai. Dan sekarang aku mau ceritain apa aja perjalanan selama 3 bulan aku sampai aku bisa dapetin handphone impian aku itu. Tapi itu bentar. Oke, sebelumnya aku mulai dari aku tadi udah bikin catatan, karena aku tuh orang yang suka lupa kalau di depan kamera. Cara aku manifest HP impian aku, yang pertama aku niat, yang jelas waktu itu aku di bulan Agustus awal kurang lebih ya, aku kan konten gitu ya, mau konsisten konten. Tapi karena HP aku jadul ya, ini HP lama aku, HP Infinix, ini modal aku buat affiliate yang nggak support sama wirelessnya, itu apa namanya, mikrofon wireless. Ini tuh yang pertama aku niat mau beli HP karena aku kan videonya setelah namanya afiliator kan membutuhkan kamera yang lebih proper. Jadi aku niat kayaknya aku harus beli HP baru deh, HP iPhone, karena iPhone menurut aku yang kameranya lebih proper. Dan untuk video aku tuh membutuhkan apa ya, kayak ketikan ya, kayak captionnya tuh kalau pakai apa namanya, keyboard iPhone, menurut aku lebih bagus, lebih rapi ketimbang Android. Dan yang kedua, aku memutuskan untuk baca sholawat munjat 1000 kali setiap hari. Setiap hari itu dari bangun pagi sampai pokoknya sebelum tidur aku harus menyelesaikan 1000 sholawat munjat. Biasanya aku bisa menyelesaikan itu kurang lebih jam 3-an itu aku udah selesai, karena aku kan ada beberes, ada ngurus anak. Jadi aku bawa terus tasbihnya, ini. Aku punya beberapa tasbih, tapi yang model yang kayak gini yang paling aku suka. Dan berikutnya aku scripting itu gimana ya, mana buku aku ya, lupa aku taruh di mana. Scripting itu aku menuliskan seolah-olah udah terjadi. Biasanya kalau orang-orang itu kan scripting itu paling bagus itu dilakukan sebelum tidur atau saat bangun tidur pas. Tapi itu nggak memungkinkan buat aku yang punya 2 bocil. Jadi aku mengalihkan scripting aku itu di waktu habis sholat, terutama habis sholat subuh. Jadi kalau misalnya aku bangun jam 4:30 atau jam 5, aku udah sholat subuh, aku udah ngaji, ya udah sikiran, aku tuh langsung scripting. Aku bersyukur dulu, kayak alhamdulillah badan aku sehat, ya Allah makasih banyak aku bisa bangun dengan badan yang sehat. Terus habis itu aku lanjutkan menulis seolah udah terjadi. Yang biasanya aku tulis itu, ya Allah, makasih banyak, akhirnya aku bisa beli handphone impian aku bisa bikin video yang dengan kualitas yang lebih bagus, aku bisa dapetin uang segini-gini. Intinya aku beli iPhone itu aku jelaskan buat apa, dan aku nulisnya itu kayak beneran seolah-olah terjadi. Aku orangnya nggak konsisten banget sebenarnya kalau scripting, tapi seenggaknya aku itu scripting seminggu itu adalah minimal 1 kali dalam seminggu aku scripting. Dan aku juga sering visualisasi itu kayak misalkan aku lagi cuci piring, aku sambil cuci piring kayak ngebayangin, ya Allah makasih banyak, akhirnya aku bisa unboxing, aku bisa bikin video unboxing iPhone impian aku kayak gitu. Jadi intinya aku tuh menghayal. Emang kan semuanya itu berawal dari hayalan. Kayak misalnya kita pengen beli motor juga, kayaknya enak ya beli motor, bisa kemana-mana sendiri kan, itu kan menghayal kan. Cuman di iPhone itu aku tuh kayak menghayalnya lebih sering, kayak seolah-olah kejadian. Terus
aku sering juga ngeliat di marketplace ya, kira-kira harganya berapa, jadi aku bisa minta ke Allah itu jelas, ya Allah aku mau iPhone ini, harganya segini, berapa giga, warnanya apa. Itu aku sering banget nulis secara detail gitu, walaupun gak detail banget ya. Kadang misalkan hari ini aku pengen nulisnya iPhone 13 gini, lupa warnanya, gak ditulis. Besoknya warnanya inget. Aku selalu inget kata-kata Kak Ajeng gini, ya Allah aku mau iPhone, aku nggak punya uang, tapi aku punya engkau. Jangankan iPhone, pabrik iPhone itu pun punya engkau gitu. Sebenarnya kata-kata Kak Ajeng itu bukan kayak gitu, tapi kalau di analogikan bukan analogi, kalau ibaratkan ke iPhone kurang lebih kayak gitu. Intinya, ya Allah aku mau sesuatu, aku nggak punya uang, tapi aku punya engkau. Jangankan itu, yang punya perusahaan itu engkau, kayak gitulah intinya. Setiap hari itu dari bangun pagi sampai pokoknya sebelum tidur aku harus menyelesaikan 1000 sholawat munjiat. Biasanya aku bisa menyelesaikan itu kurang lebih jam 3-an itu aku udah selesai, karena aku kan ada beberes, ada ngurus anak, jadi aku bawa terus tasbihnya, ini aku punya beberapa tasbih, tapi yang model yang kayak gini yang paling aku suka. Dan berikutnya aku scripting itu gimana ya, mana buku aku ya, lupa aku taruh di mana. Scripting itu aku menuliskan seolah-olah udah terjadi. Biasanya kalau orang-orang itu kan scripting itu paling bagus itu dilakukan sebelum tidur atau saat bangun tidur pas, tapi itu nggak memungkinkan buat aku yang punya 2 bocil. Jadi aku mengalihkan scripting aku itu di waktu habis sholat, terutama habis sholat subuh. Jadi kalau misalnya aku bangun jam 4:30 atau jam 5, aku udah sholat subuh, aku udah ngaji, ya udah zikiran, aku tuh langsung scripting. Aku bersyukur dulu, kayak alhamdulillah badan aku sehat, ya Allah makasih banyak aku bisa bangun dengan badan yang sehat. Terus habis itu aku lanjutkan menulis seolah udah terjadi. Yang biasanya aku tulis ya Allah makasih banyak, akhirnya aku bisa beli handphone impian aku bisa bikin video yang dengan kualitas yang lebih bagus, aku bisa dapetin uang segini-gini. Intinya aku beli iPhone itu aku jelaskan buat apa, dan aku nulisnya itu kayak beneran seolah-olah terjadi. Aku orangnya nggak konsisten banget sebenarnya kalau scripting, tapi seenggaknya aku itu scripting seminggu itu adalah minimal 1 kali dalam seminggu aku scripting. Dan aku juga sering visualisasi itu kayak misalkan aku lagi cuci piring, aku sambil cuci piring kayak ngebayangin, ya Allah makasih banyak akhirnya aku bisa unboxing, aku bisa bikin video unboxing iPhone impian aku kayak gitu. Jadi intinya aku tuh menghayal. Emang kan semuanya itu berawal dari hayalan. Kayak misalnya kita pengen beli motor juga, kayaknya enak ya beli motor, bisa kemana-mana sendiri kan, itu kan menghayal kan. Cuman di iPhone itu aku tuh kayak menghayalnya lebih sering, kayak seolah-olah kejadian. Terus aku sering juga ngeliat di marketplace ya, kira-kira harganya berapa, jadi aku bisa minta ke Allah itu jelas, ya Allah aku mau iPhone ini, harganya segini, berapa giga, warnanya apa. Itu aku sering banget nulis secara detail gitu, walaupun gak detail banget ya. Kadang misalkan hari ini aku pengen nulisnya iPhone 13 gini, lupa warnanya, gak ditulis. Besoknya warnanya inget. Aku selalu inget kata-kata Kak Ajeng gini, ya Allah aku mau iPhone, aku nggak punya uang, tapi aku punya engkau. Jangankan iPhone, pabrik iPhone itu pun punya engkau gitu. Sebenarnya kata-kata Kak Ajeng itu bukan kayak gitu, tapi kalau di analogikan bukan analogi, kalau ibaratkan ke iPhone kurang lebih kayak gitu. Intinya, ya Allah aku mau sesuatu, aku nggak punya uang, tapi aku punya engkau. Jangankan itu, yang punya perusahaan itu engkau, kayak gitulah intinya. Lanjut, tadi tuh
lagi bikin video terus tiba-tiba lightingnya mati, jadi aku harus ngecap dulu sebentar biar biar jelas ya, karena kalau nggak pakai lighting itu kan buram. Oke, biarin aja. Lanjut. Abis aku selalu ingat kata-kata Kak Ajeng, aku take action. Take actionnya itu ya aku mulai konsisten lagi buat posting video. Kan biasanya aku postingnya tuh kayak sehari sekali, sehari 2 kali. Kalau ini aku mempraktekkan metode 181, yaitu aku memposting setiap hari 8 video selama 1 bulan. Pokoknya dari pagi sampai malam aku itu minimal minimal banget aku upload 8 video. Yang mana aku seling-seling, yang aku selang-seling, misalkan 3 video keranjang kuning, 1 video nggak pakai keranjang, 3 lagi berikutnya pakai keranjang, 1 video lagi nggak pakai keranjang. Jadi 3 video keranjang kuning, aku jedain 1 video nggak pakai keranjang, 3 video berikutnya aku pakai keranjang kuning, 1 video lagi nggak pakai keranjang kuning. Kayak gitu terus setiap hari. Walaupun pikiran aku buntu sebenarnya, idenya idenya apa ya, bikin hooknya apa, penjelasannya apa, dan aku terapin winning produknya. Winning produk di aku itu ada 3, yaitu vitamin. Yang aku kan mempromosikan vitamin-vitamin anak yang di aku, dan si winning produk aku itu ada 2, yaitu kayak ini Curcuma Plus sama Boost Protected. Curcuma Plusnya yang satunya ada di ujung sana. Intinya aku nge-post si 2 produk ini setiap hari. Boost Protected-nya aku upload 3, Curcuma Plus-nya aku 2, dan selebih dari itu aku video random apa aja. Walaupun video spam apalah pokoknya, intinya aku upload video non kerkunya itu random banget, intinya biar nggak terdeteksi spam sama TikTok. Yang mana kalau kita brutal konten itu kan rawan banget kena ban ya, bukan ban sih, kayak dipatasi secara permanen. Kan kemarin banyak ya kayak gitu afiliator yang brutal konten, yang biasa upload video lebih dari 10 itu kena pembatasan secara permanen, dia nggak bisa lagi upload afiliat di TikTok. Jadi aku mensiasatinya dengan kayak gitu ya. Jadi setiap hari aku post 8 video, 6 video keranjang kuning, 2 video non keranjang kuning. Jadi buat kalau kalian afiliator, kalian bisa praktekin metode yang aku pakai itu. Selanjutnya adalah, oh ya, aku cerita. Setelah aku mempraktekkan sholawat munjiat 1000 kali setiap hari, duha, miring nih, sholat duhanya aku minimal 4 rakaat, sholat taubat jangan lupa setiap hari, sholat hajat juga, terus tadi metode 181 di affiliate, dan alhamdulillah di bulan Agustus itu GMV aku tuh nol mulu. Dah terakhir itu kan aku buat beli yang microphone wireless itu kan 200.000, itu aja udah beberapa bulan aku ambil. Sekalinya aku ambil, aku beli ini malah nggak bisa dipakai. Habis itu GMV-nya tuh nol terus, tapi alhamdulillah aku konsisten sebulan mengamalkan yang itu tadi. Di bulan Septembernya aku langsung dapat komisi 3 juta. Itu lumayan banget buat aku yang tadinya aku tuh nggak punya penghasilan apapun, karena aku cuma mengandalkan gaji suami. Dan di bulan itu September, Oktobernya, bukan, berarti 3 juta itu di Oktobernya, karena kan kalau affiliate kan orderan sekarang dibuat 1 minggu atau 2 minggu ke depan baru cair gitu ya. Aku cair 3 juta itu di bulan Oktober, terus di November ya. Iya, di Novembernya GMV aku, ya GMV-nya itu lebih dari 65 juta, dan yang mana itu komisinya kurang lebih 8 jutaan, yang akhirnya aku bisa beli di HP. Ini aku beli cash, alhamdulillah sesuai dengan scripting aku. Aku mau beli iPhone 13 128 GB warna hitam cash. Udah kayaknya udah. Kalau kalian punya cerita tentang keajaiban sholat juga, kalian boleh komen di video aku ya.
di kolom komentar aku. Jangan lupa di subscribe, di like, dan segini dulu dari aku. Udah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah nonton video aku.